Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di vlog kami. Kali ini kita ada di Prapat, di Liktoba, di seberang sana. Nah, itu Liktoba. Nanti kita sekarang udah siap udah santai. Sekarang jam setengah 12. Oke, tidur. And see you guys next morning. Approximately 10 hours later. Hei, bangun. Hei, aku udah bangun tuh. Hei, bangun. 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 Malah tidur lagi. A few moments later. Kita ke tuk-tuk, sekarang kita naik kapal dan kita akan makan siang di kapal. Let's go. We go have fun. Kaya ya? Kaya. Ini pelatihan pemerintahan. Diajak sama bos. Asyik. 10 seconds later. A few moments later. Oke guys, kita baru sampai di Ambarita atau Pulau Samosir, tapi masih di pinggirannya, nggak di tengahnya. Kalian ayo ngapain? Kelas. Jangan bolos ya. Dimanapun, tetap dan kapanpun harus ikut ke kelas. So ya, kita baru aja tadi dari Prapat naik kapal Pulau Samosir. Ini tapi kita hampir semua Sumatera kita jalani, bulan. Sabang sudah, Aceh sudah, Medan sudah, Prapat sudah, Samosir, Palembang sudah, Riau sudah, Padang sudah. Tinggal yang di ujungnya Lampung yang belum. Aceh udah, kenapa bilang Aceh dari awal? Tinggal Jawa lagi. Nah, Jogja sudah, Magelang sudah. A few moments later. So, ada mulai. Saat kita lagi ada di Huta Siarangan di apa? Di Sima. Di Ambarita. Kita dengan rajanya Sialagan di sini. Ini ownernya. Bisa dijelaskan sedikit Pak? Ya, generasi 17 Raja Sialagan. Jadi cerita. hanya boleh tinggal di sini yang keluarga raja. Ya. Dan di sini ada cerita tentang persidangan ya, Raja Sialagan yang akan dilibatkan Pada persidangan pertama ini. ya. Nanti ada lagi satu lagi di sana batu eksekusi pemenggalan kepala. Nanti menantu saya nanti bisa menjelaskan itu saya harus ada pentingnya. Terima kasih. A few moments later. Perhatikan rumah adat orang Batak, atapnya ada 2 runcing. Runcing yang di belakang lebih tinggi daripada yang di depan. Yang di belakang melambangkan anak atau keturunan, yang di depan orang tua. Jadi setiap orang tua Batak berharap anak kelak lebih sukses, lebih tinggi di kemudian hari. Itulah makna atap rumah adat orang Batak. Rumah ini terbagi 3 bagian, atas, tengah, bawah. Atas mereka gunakan gudang penyimpanan barang-barang, di tengah mereka tinggal sehari-hari, dan di bawah mereka letakkan ternak atau binatang peliharaan. Nah, di bagian depan ini ada beberapa ornamen semacam ukiran, namanya sorga. Nah, di kiri kanan yang seperti perahu, itu namanya singa-singa. Nah, itu melambangkan kekuatan mereka. Nah, di tengah ini ada yang bertelinga, itu gajah depak.
Itu berfungsi sebagai penangkal atau penolak bala. Apabila ada orang yang berniat jahat sama orang yang sudah diisi oleh datu atau dukun dengan kekuatan mantra. Di situ ada cicak, boraspati orang Batak bilang. Kita tahu cicak bisa tinggal di mana-mana, di rumah ibadah, rumah bertingkat, di negara mana ada cicak. Jadi orang Batak bilang orang Batak itu harus bisa seperti cicak, bisa tinggal di mana-mana dengan keadaan apapun. Di situ ada 4 bulata, itu melambangkan kesuburan, lambang payudara wanita. Jadi cicak menghadap payudara itu artinya sejauh manapun orang Batak pergi merantau, dia akan selalu ingat air susu ibu yang telah dibesarkannya. Warna orang Batak ada 3, putih, merah, hitam. Putih melambangkan dunia atas atau surga, merah melambangkan dunia tengah atau bumi, hitam melambangkan dunia bawah tanah atau neraka. Itulah warna orang Batak. Dan tangga orang Batak selalu ganjil. Jadi orang Batak itu semuanya adalah raja. A few moments later. Peninggalan raja yang masih asli berupa meja dan kursi yang terbuat dari batu. Jadi disinilah dulu raja kami mengadakan sidang atau rapat apabila ada masalah-masalah yang harus diputuskan. Sewaktu bersidang, raja duduk di sini. Di sini adik raja, ini dukun, datu orang Batak bilang, ini ulu bala, penasehat raja. Di sini tukang pancung atau algojo yang bersalah duduk di sini. 1, 2, 3, 4, 5 di kiri raja adalah tokoh adat, para pengacara sekarang lebih dikenalnya. Apa aja yang disidangkan di sini? Di sini ada 3 jenis persidangan. Yang pertama pencuri. Apabila dia tertangkap, lalu dipenjaralah. Dan dia pun bisa bebas apabila keluarga menebusnya dengan 4 kali lipat dari apa yang dia curi. Misalnya dia mencuri seekor kerbau, lalu keluarga harus menebusnya dengan 4 ekor kerbau, dan dia pun bisa bebas. Kalau tidak, dia akan menjadi budak raja atau adubani raja, bekerja untuk raja tanpa upah. Yang kedua, seperti pembunuh, pemerkosa, perkelahian terkampung, hukumannya tergantung kelima tokoh adat tadi. Raja hanya mengesahkan setuju atau tidak. Yang ketiga, kesalahan-kesalahan besar yang tidak bisa diampuni raja. Hukumannya hanya 1, bunuh, penggal kepala. Seperti mata-mata, pengkhianat kerajaan. Raja tidak peduli adik raja atau keluarga raja. Demi wibawa kerajaan, ini harus dibunuh. Sebelum dia dieksekusi, lalu dipenjara lagi itu, tidak dikasih makan dan minum, biar sewaktu dieksekusi tidak melawan. Dan raja pun bertanya sama dukun, kapan orang ini dieksekusi? Dukun ini mengadakan semedi atau ritual di bawah pohon. Ini namanya pohon hariara, pohon suci orang Batak. Disitulah dukun mengadakan ritual atau semedi manitiari orang Batak bilang, mencari hari baik. Ini pohon hariara, pohon suci orang Batak. Zaman dahulu orang Batak percaya apabila ada orang meninggal, rohnya akan tinggal di pohon ini. A few moments later. Ini namanya ulos. Ini zaman dahulu digunakan apabila ada acara-acara tertentu. Tidak ke semua acara digunakan. Jadi makanya seperti ini. Tapi sekarang kegunaannya sudah banyak. Sekarang ini juga biasa dipakai ibu-ibu ke ladang untuk menahan panas dan hujan. Dengan cara begini. Dan dia pun terhindar dari panas. Dan ini udah bisa digunakan untuk menggendong anak sama ibu-ibu. Iya, sudah sekarang udah multiguna. Dan ini udah biasa kita gunakan untuk taplak meja. Itulah ulus sekarang sudah banyak digunakan. Dan ini adalah penanggalan orang Batak atau kalender orang Batak. Setiap bulannya 30 hari, tidak ada 28, 29, juga 31.
Jadi 1 tahun itu 360 hari. Nah, hanya ada 2 bagian, hari baik dan tidak baik. Nama bulannya si Pahasada, si Pahadua, si Pahatolu sampai 12. Dan ini adalah buku Pustahalakhlak, buku orang Batak zaman dahulu yang terbuat dari kulit kayu. Yang aslinya lebar 30 cm dan panjang hampir 2 meter. Kalau ini tidak asli lagi. A few moments later. Ini tongkat raja, namanya Tunggal Panaluan. Konon ceritanya, sepasang anak kembar, setelah mereka tumbuh dewasa saling jatuh cinta. Dan raja pun marah, mereka pun diusir ke hutan. Setelah tinggal di hutan, yang perempuan merasa lapar, dia mengambil buah pohon. Dan dia nempel di pohon itu. Mungkin semacam kena karma. Laki-lakinya ingin menolong juga ikut menempel. Lalu raja utus datunya untuk menebang pohon ini. Begitu ditebang, rubuh dan berubah jadi tungkal. Lalu dinamakan Tunggal Panaluan. Zaman dahulu apabila kemarau panjang, baca mantra, pukul 3 kali, hujan pun akan turun. Ingin berhenti baca mantra, pukul 3 kali, hujan pun pasti berhenti. Dan ini biasa digunakan raja untuk melumpuhkan yang bersalah tadi. Karena zaman dahulu orang-orang ilmu hitamnya sangat kuat untuk kebal. Lalu yang bersalah tadi ditarik kaki meja sini, mata ditutup, dan baju dibuka. Siapa tahu dia menyimpan hitamnya di balik baju. Tangannya diikat ke belakang dan dikasih makanan terakhir. Dia pun makannya seperti ini, langsung menggunakan mulut, tidak menggunakan tangan. Karena di mata raja, siapapun yang berbuat kesalahan itu adalah binatang, bukan manusia lagi. Itulah alasannya dia dipenjarakan di kolong rumah. Dia udah dianggap sederajat dengan binatang. Setelah dia siap makan, lalu ditarik dan dibaringkanlah ini. Ini namanya meja penyiksaan. Dia dibaringkan dengan posisi seperti ini, lalu disiksa dengan cara diiris-iris. Sekujur tubuhnya diiris-iris, Apabila belum luka dan berdarah, berarti ilmu hitamnya masih ada. Lalu dipukullah pakai tongkat ini. Baca mantra, mutar 7 keliling sambil menotor orang Batak bilang atau menari, lalu pukul di kepala. Cuk! Baca mantra lagi, putar 7 keliling, pukul pas di ulu hati. Baca mantra lagi, putar 7 keliling, pukul bagian bawah. Dan untuk memastikan, maka dia akan diiris kembali. Apabila luka dan berdarah, berarti ilmu hitamnya sudah mulai hilang. Lalu diolesinlah asam. Dia pun pasti menjerit kesakitan. Lalu dia ditarik dan dibawalah ke sini, kasih mangkok atau cawan untuk menampung darah. Dia posisinya seperti ini. Algojo pun minta support sama orang-orang di sekitar dengan meneriakkan horas 3 kali. Horas, horas, horas. Setelah putus, badannya diangkat ke sini, kepala dan darah dibawa ke meja. Lalu dibelah dadanya. Ambil hati dan jantung dan dicincang halus-halus. Kasih garam, asam, juga bumbu-bumbu khas Batak. Raja pun mempersilahkan siapa yang mau makan. Tapi tidak sembarang orang mau makan. Biasanya yang mau makan hanyalah prajurit dan algojo. Mereka percaya apabila makan organ tubuh manusia, ilmu kita mereka semakin kuat.
A few moments later. Horas, Horas. saya berjalan dari Parapat ke Tomo dan Tuk-Tuk untuk meninjau kawasan UKM Danau Toba yang ternyata mantap. Sekarang di Tuk-Tuk lagi dibangun jalan yang lebih hot mix. Ini sekarang kami ada di penyeberangan kapal cruise. Mantap. Ingat Parapat, ingat UKM, ingat penyeberangan ke Tomo. Mantap. Approximately 10 hours later. Good morning everyone. So yeah, that's all liburannya. And thank you guys for watching, yang sudah menonton sampai detik ini, sampai menit ini. Jangan lupa di like, subscribe yang kalau belum, and see you guys next video. Assalamualaikum warahmatullahi